Assalamualaikum sahabat muslim semua, selamat bertemu kembali dengan saya, dalam channel Pesan dari Langit, semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat, amin. Dan tema video saya kali ini, untuk menanggapi tuduhan dari channel tetangga sebelah, yang bernama channel Pencari Kebenaran, tentang perubahan arah kiblat dari Masjid Al-Aqsa ke Masjidil Haram. Kiblat atau arah solat adalah tempat umat Islam seluruh dunia menghadapkan wajahnya saat beribadah mengharap berkah dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah menghadapkan wajah ke arah Ka'bah atau Masjidil Haram saat solat terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 144. Artinya, palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dalam sejarahnya, Ka'bah bukan kiblat pertama bagi umat Islam untuk menghadapkan wajahnya saat sholat. Sebelumnya arah kiblat umat Islam adalah ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis di Yerusalem. Pada tahun kedua Hijrah, turun perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui Rasulullah Muhammad untuk mengubah arah kiblat. Perubahan arah kiblat terjadi pada bulan Rajab, terjadi 16-17 bulan usai hijrah dari Makkah ke Madinah. Saat di Makkah, Rasulullah dikisahkan mengambil posisi sedemikian rupa sehingga tidak membelakangi Ka'bah dengan wajah yang menghadap Masjid Al-Aqsa. Posisi tersebut sulit diterapkan di Madinah karena lokasinya yang berbeda dengan Makkah. Namun faktor utama yang melatar belakangi perubahan arah kiblat adalah konflik yang terjadi antara kaum muslim dengan kelompok yang menentang ajaran Islam. Kelompok tersebut menganggap ajaran Islam sama dengan mereka karena arah dan cara ibadah yang serupa. Pemikiran ini digunakan untuk menyebarkan keraguan dan kabar tidak baik terkait Islam pada masyarakat umum. Kelompok tersebut juga dikisahkan ingin mengajak Nabi Muhammad bergabung. Rasulullah Muhammad kemudian berdoa meminta petunjuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga turun ayat 144 dalam surah Al-Baqarah. Artinya, sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab Taurat dan Injil memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Dengan ayat inilah, Nabi Muhammad yang kemudian diikuti kaum muslim menggunakan Baitullah sebagai kiblat saat sholat. Ayat ini sekaligus menjadi balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhadap kelompok yang meragukan atau berlawanan dengan Islam. Perubahan arah kiblat kembali digunakan kelompok tersebut untuk menyebarkan anggapan dan pemikiran tidak baik terkait Islam. Salah satunya isu ibadah menjadi tidak berkah apabila tidak dilakukan menghadap Masjid Al-Aqsa. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab isu tersebut dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 177, yang sekaligus mengingatkan kewajiban kaum muslim. Artinya, bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan salat, dan menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Perubahan arah kiblat juga menghadapi pertentangan dan keraguan di antara kaum muslim, yang tidak semua setuju sholat dilakukan menghadap Ka'bah. Mereka memilih taat karena merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui Rasulullah Muhammad. Keraguan dan pertentangan ini dijawab Allah dalam firman-Nya melalui surat Al-Baqarah ayat 143. Artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu, dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu, sekarang, melainkan agar kami mengetahui, supaya nyata, siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh, pemindahan kiblat, itu terasa amat berat,
kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Sengaja saya potong videonya, karena saya hanya akan menanggapi inti tuduhannya saja. Berikut video kebodohan umat sebelah, yang terlalu percaya diri dalam mengurui kami sebagai umat Islam, seakan pengetahuannya lebih hebat dari umat Muslim. Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya, orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab Taurat dan Injil, memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya, dan Allah sekali-kali tidak lengah, terhadap apa yang mereka kerjakan. Tetapi dalam surat Al-Baqarah ayat 144 itu tidak menyebut perubahan arah kiblat dari Al-Aqsa, tetapi dari kebiasaan menengadah ke langit. Kedunguan channel pencari kebenaran, dengan bangganya memamerkan kebodohannya, dan ketidakpahaman terhadap Al-Quran. Dia bilang, dalam surah Al-Baqarah itu, tidak menyebut perubahan arah kiblat dari Masjidil Aqsa, tapi dari kebiasaan menengadah ke langit. Kita cukup ketawa aja mendengar argumen tuduhannya, karena dia tidak tahu apa itu kebiasaan Nabi Muhammad menengadah ke langit. Ingat bos, menengadah ke langit itu berdoa memohon petunjuk kepada Allah Tuhan pencipta langit dan bumi. Beliau Nabi Muhammad memohon petunjuk agar arah kiblat bisa berpindah dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Dikarenakan faktor utama perubahan arah kiblat adalah konflik yang terjadi antara Muslim dengan kelompok yang menentang ajaran Islam. Kelompok tersebut menganggap ajaran Islam sama dengan mereka karena arah dan cara ibadah yang serupa, sehingga Nabi Muhammad berdoa pada Allah dengan menengadah ke langit, mohon diberikan petunjuk dari konflik yang terjadi saat itu, hingga akhirnya Allah mendengar doa beliau, hingga turunlah ayat tersebut. Memang dalam ayat Allah tidak menyebut Masjidil Aqsa, tapi justru dalam ayat tersebut Allah dengan gamblang berfirman, artinya, sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab Taurat dan Injil memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Hal menengadah ke langit pun sama dilakukan oleh Yesus. Shut up and sit down. Dan ini buktinya. Bahkan kebiasaan menengadah ke langit atau berdoa kepada Allah bukan dilakukan oleh Nabi Muhammad saja, melainkan oleh semua nabi utusan Allah. Contohnya pada Yesus sendiri yang diklaim Tuhan oleh umat Kristen, tapi beliau Yesus tetap berdoa menengadah ke langit memohon kepada Allah, yaitu Tuhan yang disembah oleh Yesus.
Sekarang kita lihat lagi video tuduhan channel pencari kebenaran berikutnya. Semua ulama memberikan keterangan yang sama jika perubahan arah kiblat dari Yerusalem ke Makkah terjadi pada tahun 2 Hijriah. Sedangkan ketika itu Ka'bah yang disebut Masjidil Haram masih lengkap dengan patung berhalanya dan masih sebagai tempat ritual penyembahan berhala. Berdasarkan penelitian J. Smith, arah kiblat umat Islam hingga pertengahan abad ke-8 mayoritas ke arah Petra, bukan Yerusalem maupun Ka'bah. Secara fakta sejarah bahwa penjelasan J. Smith dapat diterima, akan tetapi saya tidak menggunakan pendapat J. Smith sebagai referensi untuk mempertanyakan kebenaran wahyu Allah SWT perihal perubahan kiblat sembahyang umat Islam. Saya cukup bertanya kepada umat Islam tentang apa yang mereka ajarkan atau ketahui selama ini. Perubahan kiblat pada tahun kedua Hijriah juga menimbulkan pertanyaan. Sudah ada 12 tahun Muhammad menerima wahyu Allahnya di Mekah dan bahkan dia sudah diperjalankan Tuhannya untuk melakukan Isra Miraj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa antara tahun 620 sampai 622 Masehi. Mengapa Muhammad lupa jika rumah Tuhannya adalah Ka'bah? Apakah Muhammad sudah pikun sehingga ia salat dan mendirikan masjid yang berkiblat ke Yerusalem? Pada Quran Surah An-Naml ayat 91 sangat jelas ayatnya yang memerintahkan untuk menyembah Tuhan negeri Mekah dan pada Quran Surah Al-Quraisy ayat 3 juga memerintahkan hal yang sama. Aku Muhammad hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini, Mekah, yang dia telah menjadikan suci padanya dan segala sesuatu adalah miliknya, dan aku diperintahkan agar aku termasuk orang Muslim. Quran Surat An-Naml ayat 91. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini, Ka'bah. Quran Surah Al-Quraisy ayat 3. Mengapa Muhammad lupa di mana rumah Tuhannya yang telah memberikan wahyu kepadanya? Apakah Muhammad yang lupa atau Al-Quran yang sudah berubah? Dari penelitian J. Smith tentang arah kiblat masjid-masjid yang berdiri hingga pertengahan abad ke-8 masih berkiblat ke Yerusalem dan Petra, atau kita anggap saja ke Yerusalem. Kuat dugaan jika Al-Quran yang ada saat ini adalah hasil editan dan masuknya wahyu-wahyu siluman dari penguasa Arab setelah Muhammad meninggal. Silahkan direnungkan dan tunggu video saya berikutnya. Kebodohan dan kemunafikan, channel pencari kebenaran,
Terlihat jelas, di awal, dia mengatakan kalau dirinya tidak akan membawa referensi dari J. Smith, tapi kenyataannya dia terus menyatakan pendapat dari J. Smith itu sendiri. Shut up and sit down. Sekarang kita lihat video kebodohan J. Smith yang dipermalukan, terbongkarnya kebohongan J. Smith yang mengatakan arah kiblat pertama umat muslim ke arah Petra, kirain hasil dari penelitian dia sendiri selama bertahun-tahun, gak taunya J. Smith menggunakan Google Map. Ingat, kebenaran akan tetap jadi kebenaran, dan kebohongan akan selalu terungkap. Shut up and sit down. Had was correct. Listen. The only dispute between him and Dan Gibson is the dates. Listen. The ones Dan Gibson claimed in his book and in his documentary that they face Mecca or Petra, the ones he claimed, not the ones I'm making the claims of, he claimed. Does Dr. Theos agree that they Yes, face he Mecca? does. Good. Yes, he Right. does. So But which he one? doesn't use Google Maps. No, I'm He not- doesn't have to use Fair enough. Google Maps. So because mosques are built and rebuilt, we know that. We need to go to the original floor plans. Do you follow? Original floor plans. Not only floor plans, we need to know the prayer niche, the mihrab, the prayer wall or the prayer mihrab. Now, when you go and use Google Maps from your computer using 55-inch screen or a 17-inch screen, are you going to find the original floor plans? No. The answer is no. Now, wait. So now, what AJ Dios does, he looks at Google Earth Pro and looks at from satellite imagery, and then he considers this mosque is facing this way, or that way, or this way, or that way, not realizing that you can't do this because that's a child's game. You have to look at the original floor plans of the building, the original prayer walls, the prayer niche, or the mihrab. Wait. Hudson, let him Wait. go. Please, I want to record it. Has AJ Dios done that in his paper, in his methodology? The answer is no, he has provided nothing. The only thing he's done, he's provided satellite imagery. Zoom this into this. Now I'm going to check you now, Jay. This is a picture of a satellite imagery. Which way is this building I have no idea. facing? I have no idea. From the map alone, you would have no clue Agreed. which So way how the do Qibla you is. know? Excuse me, let me finish. So you would have no clue which way the Qibla is going to be. But guess what? Your so-called friend to be, which is not going to support you at all, AJ Dios, does the same thing. He looks at a satellite imagery of a map. Hudson, how do Hey, you came along and says, have you seen the latest research? This is my paraphrase. Oh, we have latest research which agrees with blah, blah, blah. So your latest research, look at the quality of your latest research. One guy gives you a satellite image of a building. None of you will have a clue which way the Qibla is. What AJ Dios does, he says, you know what? I think it faces to Africa, not to Petra. There is nothing personal with me and Dios. I don't even know this guy, this person. I'm sure he's a smart individual. What I'm saying is, when you examine his research, his method, and his conclusion, you know that this is not something that can be validated. You can prove in any direction using this method. You look at a building and you say, you know what? This wall faces east, so the Qibla must be there. That is the method. Let me finish. We have original floor plans published in academic papers, academic journals, of certain mosques, and they do not face Petra like Gibson claims. So this is how we will refute you Do they face in November or in December, Do they face any month of the year, doesn't matter.
anything but We are doing this because we have an agenda. And we're going to show you. Sekarang kita saksikan uraian dari Ustadz Adi Hidayat tentang perubahan arah kiblat. Maka hadapkanlah kemudian dirimu ini kiblatmu ke arah Al-Masjid Al-Haram. Orang Yahudi kan membanggakan apa yang didapatkan di Palestina. Sedangkan di kitab mereka diketahui tempat paling mulia itu yang pertama di Mekah. Mereka tahu semuanya, tempat pertama itu Mekah. Baik, pada tahun kedua Hijrah, di hari Senin, di bulan Sya'ban, turun ayat yang mewajibkan orang-orang beriman, umat Nabi Muhammad SAW untuk menunaikan puasa. Setelah sebelumnya orang-orang Yahudi senantiasa menyoal Nabi dan umatnya, bahwa mereka tidak punya syariat yang benar kecuali mengikuti syariatnya Yahudi. Sebelumnya mereka mengolok-ngolok bahwa umat Muhammad SAW tidak punya kiblat dalam salat karena mengikut kiblatnya ke Baitul Maqdis. Itu berlangsung selama 17 bulan dan disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Al-Qur'anil Azim di halaman 251 paling kanan sebelah bawah di kitabnya. Disampaikan oleh beliau, fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinata, datang ke kota Nabi Al-Madinah Al-Munawwarah, sebelumnya Yathrib, dan saya telah terangkan kenapa berubah menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Saat datang itulah wa huwa yusalli 17 syahran, beliau memulai menunaikan salatnya di Madinah. Jadi perintah salat turun di Mekah setahun sebelum hijrah, seperti pernah saya jelaskan. Kemudian sampai di Madinah, terus berlangsung salat itu ya selama 17 bulan ila Baitul Muqaddas, menghadap kiblatnya ke Baitul Muqaddas di Palestina. Kemudian thumma innallaha azza wa jalla anzala alaihi, lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada beliau setelah banyak dicemooh oleh orang-orang Yahudi. Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak punya kiblat. Muhammad ikut syariat kita, kiblatnya ke arah Baitul Maqdis, ke arah bangunan-bangunan kuil suci Sulaiman ya alaihi salam. Maka diturunkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 144 paling kiri sebelah bawah di mushaf. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Maka hadapkanlah kemudian dirimu ini kiblatmu ke arah Al-Masjid Al-Haram. Itu di Madinah berlangsung selama 17 bulan, artinya setahun 5 bulan. Kalau ditambah dengan periode Mekah kurang lebih 2 tahun. 2 tahun, artinya seorang Nabi Rasul berdoa kepada Allah minta selama 2 tahun. Menghadapkan wajahnya ke langit, Allah belum kabulkan. Bisa bagi Allah mengabulkan seketika, bisa. Namanya Nabi, seketika dikabulkan gampang. Tapi nanti Allah ingin berikan hikmah kepada keadaan-keadaan yang berikutnya, yang membuat orang Islam merasa lebih nyaman dalam menerimanya. Kalau mau diberikan gampang, langsung hadapkan ke Mekah. Tapi kan hikmahnya nanti belakangan gak didapatkan. Orang Yahudi kan membanggakan apa yang didapatkan di Palestina. Sedangkan di kitab mereka diketahui tempat paling mulia itu yang pertama di Mekah. Mereka tahu semuanya, tempat pertama itu Mekah. Ada di nas-nas mereka, rumah pertama yang dibangunkan Ka'bah dan sebagainya. Jadi begitu kemudian sampai ke Madinah, mereka ngolok-ngolok, begitu ngolok-ngolok, Allah kasih yang paling utama. Kayak beginilah, antum bawa sepeda, ya kan? Tiba-tiba datang orang bawa motor Honda, dia pakai bebek, depan antum. Oh, sepeda, nih sepeda yang beneran, brrr, sampai depan. Tiba-tiba besoknya antum dikasih Harley. Masya Allah, dia Honda bebek, antum Harley. Tiba-tiba antum geber di depan dia, terbang dia. Ya. Jadi ketika orang-orang menyoal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah kasih yang paling bagus. Ya, apa hikmahnya? Ingin memberikan kemudian pesan-pesan yang sangat mendalam. Yang pertama, Allah menunjukkan keutamaan atas benarnya risalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, menurunkan kecongkakan orang-orang Yahudi yang selalu merasa unggul dibanding yang lainnya. Dan mereka sadar pada saat itu, ketika Muhammad mendapatkan yang paling utama dibandingkan kami, ini menunjukkan pembuktian kebenaran risalahnya. Makanya setelah peristiwa itu banyak yang kembali kepada risalah fitrah, yaitu mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW.
Channel Pencari Kebenaran mengatakan kalau Nabi Muhammad lupa di mana rumahnya, saya cukup senyumin aja tuduhannya, karena faktanya, ingat ini faktanya loh, Nabi Muhammad ending dari dakwahnya berkiblat ke arah Mekah yaitu Masjidil Haram, dan beliau mampu mengislamkan Jazirah Arab, berarti Nabi Muhammad tidak lupa dong di mana rumahnya. Perlu kamu ketahui Channel Pencari Kebenaran, tanpa Anda sadari, Anda telah menamparkan jidat Anda sendiri. Berkacalah dahulu sebelum menuduh, justru Yesus dan ke-12 muridnya lah yang lupa rumahnya di mana. Kenapa saya berkata begitu? Karena Yesus berasal dari Nazaret di Palestina, dan mengabarkan Injil dengan bahasa sehari-harinya yaitu bahasa Aramaik, tapi mengapa Injil yang telah dikabarkan Yesus dari pengajarannya, berubah jadi bahasa Yunani? Apa Yesus dan murid-muridnya sudah pindah ke warga negaraannya, jadi warga kebangsaan Yunani, atau Yesus memang lupa di mana dia dilahirkan? Atau justru ada pihak yang mencoba merusak dan merombak semua pengajarannya? Mana Injil yang dikabarkan Yesus dalam bahasa sehari-harinya, atau ada penguasa Kristen yang sudah merubahnya? Betul tidak? Dan endingnya Yesus gagal total dalam mengkristenkan tanah Israel, itu fakta yang terbukti bukan tuduhan, betul tidak? Dan Channel Pencari Kebenaran mengulangi kedunguan kembali dengan mengatakan, apa Nabi Muhammad sudah pikun? Dan dia mengatakan pula apa Al-Quran sudah berubah atau ada penguasa Arab mengedit Al-Quran yang sudah membuat wahyu siluman. Mendengar tuduhannya, saya sih ketawa aja, justru kalau saya balikan pertanyaan dia tersebut apa dia bisa jawab? Pertama, dia bilang Nabi Muhammad sudah pikun. Ingat, justru yang pikun itu Yesus dan muridnya yang lupa bahasa sehari-harinya. Emang Yesus pernah les bahasa Yunani, hingga Injilnya jadi berbau Yunani, ente sadar gak bos? Yang kedua, dia mengatakan, kalau Al-Quran sudah berubah, saya cukup senyumin lagi aja, dia lupa atau emang sudah idiot perfect dari lahir. Kalau Alkitabnya sendiri jelas-jelas sudah berubah 180 derajat, Yesus selama hidupnya bersama muridnya berdakwah mengabarkan Injil dengan bahasa Aramaik, tapi kok endingnya jadi bahasa Yunani, mana yang sebenarnya sudah berubah menurut Anda, Al-Quran atau Alkitab? Dan yang ketiga, Channel Pencari Kebenaran mengatakan kalau penguasa Arab yang mengedit Al-Quran hingga ada wahyu siluman. Entah untuk keberapa kalinya Channel Pencari Kebenaran menunjukkan kebodohan dan ketololannya. Justru pertanyaan yang dia tuduhkan dijawab oleh Alkitabnya sendiri. Yang pertama, seperti yang saya bilang dari awal di atas, mana Injil asli yang dikabarkan Yesus dalam bahasa sehari-harinya? Ingat Yesus tak pernah berbicara menggunakan bahasa Yunani, justru Alkitablah yang terdapat wahyu siluman. Contohnya yaitu Yesus tak pernah mengatakan secara tegas dan gamblang kalau dia itu Tuhan atau jelmaan Tuhan. Ingat satu ayat pun tidak ada dalam Alkitab, justru Yesus dengan tegas berkata kalau dia itu hanya utusan tak lebih dari itu. Tapi mengapa Anda dan umat Kristen bersikeras menuhankannya? Bukankah itu yang disebut wahyu siluman? Tak ada bukti ayatnya tapi Yesus diklaim Tuhan, dan yang lebih parahnya lagi Yesus lupa nama aslinya sendiri, karena aslinya Yasua, kok jadi berubah berbau Yunani, menjadi Yesus, apa beliau setuju dan tahu, namanya dialih fungsikan di kemudian hari? Tanggapan yang terakhir dari saya, jika Al-Quran yang diedit, tunjukkan buktinya, selama Anda tak bisa buktikan, selama itu juga Anda hanya berasumsi, justru fakta membuktikan Alkitablah yang diedit dan dirubah, mau buktinya, saya akan tunjukkan dengan fakta. Ini ayatnya.
Buat channel pencari kebenaran berpikir dahulu sebelum menuduh, agar apa yang Anda tuduhkan tidak menamparkan muka Anda sendiri. Sebelum saya akhiri video ini, saya akan berpantun sedikit khusus buat channel pencari kebenaran. Ki Joko bodoh makan ketumbar, kalau bodoh jangan diumbar. Itu video dari saya, sekian dan terima kasih, wassalam.